Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti, mahasiswa dari kelas konversi dengan NIM 231019P. Di sini saya akan menjelaskan materi dari keperawatan kritis yang berjudul gagal hati. Silahkan disimak teman-teman. Selanjutnya, gagal hati. Apa sih gagal hati itu? Gagal hati adalah kondisi di mana sel-sel organ hati mengalami kerusakan penuh atau sebagian, sehingga tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya. Dan kondisi ini cukup serius, memerlukan pengobatan mendesak. Ketika hati mengalami kegagalan, akan timbul suatu sindrom yang kompleks, yang melibatkan gangguan pada banyaknya organ serta fungsi tubuh. Menurut Wells 2017. Gagal hati dibagi menjadi dua, yaitu gagal hati akut dan gagal hati kronis. Gagal hati akut terjadi secara tiba-tiba dalam hitungan minggu, hari, bahkan jam. Kejadian gagal hati akut seringkali tidak disertai gejala apapun. Penyebab gagal hati akut ini karena keracunan atau overdosis obat-obatan, disertai dengan gejala apapun. Berikutnya, gagal hati kronis. Gagal hati kronis berkembang lebih lambat daripada gagal hati akut. Kejadian pada gagal hati kronis membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan. Penyakit pada gagal hati kronis mengalami beberapa tahapan, yaitu peradangan fibrosis, sirosis, penyakit hati stadium akhir, dan kanker hati. Menurut Smeltzer C. Suzane 2002. Berikut ini adalah penyebab gagal hati. Kelainan genetik seperti gangguan metabolik pada penyakit Wilson, sirosis hati, infeksi virus seperti virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, overdosis obat seperti antraminovel atau paracetamol, paparan zat kimia beracun seperti zat karbon tetraklorida, gangguan autoimun seperti hepatitis autoimun, penyakit kanker baik yang berasal dari organ hati maupun kanker pada organ tubuh lain yang menyebar metastasis ke organ hati, penyalahgunaan nafza dan penggunaan jarum suntik secara bergantian, fatty liver atau perlemakan hati, infeksi parasit, misalnya Schistosoma species, gangguan pembuluh darah di hati seperti sindrom Budd-Child, intoleransi fruktosa, penumpukan zat besi berlebihan di dalam tubuh, sindrom Reye, galaktosemia, solangitis, mengkonsumsi jamur liar yang beracun, kalosis, defensisi antripsi alfa 1, defensisi lipase asam lisosom LALD, sindrom Alagille, dan yang terakhir adalah adenoma hati. Sindrom Alagille dan yang terakhir ada adenoma hati. Berikutnya ada manifestasi klinis dari gagal hati. Yang pertama ada ikterus akibat kegagalan hati melakukan konjungsi bilirubin. Yang kedua ada nyeri abdomen atau nyeri tekanan abdomen akibat inflamasi hati. Yang ketiga mual dan anoreksia akibat efek sistemik inflamasi. Yang keempat rasa lelah dan penurunan berat badan akibat kegagalan metabolisme hati. Yang kelima, prioritas akibat penumpukan bilirubin dalam kulit. Yang keenam, oliguria akibat vasokonstraksi intrarenal. 7. Pataki akibat trombositopenia. Yang kedelapan, ada amenore yang terjadi sekunder karena perubahan produksi dan metabolisme hormon steroid. Dan yang kesembilan ada ginikomastia pada laki-laki akibat penumpukan estrogen yang disebabkan oleh kegagalan fungsi biotransformasi hepatik. Berikutnya yaitu patofisiologi.
Patofisiologi gagal hati merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme termasuk respon imun yang menyebabkan komplikasi multi-organ, penurunan motilitas usus, peningkatan pH gester, dan penurunan konsentrasi asam empedu. Peradangan sistemik akibat infeksi bakteri dan jamur, gangguan hati akut akibat obat, alkohol, dan hepatitis virus. Selanjutnya, pemeriksaan diagnosis dari gagal hati terdiri dari tes darah hati, INR, fungsi ginjal, panel metabolik, screening toksikologis, AGD, USG untuk melihat penyakit hati yang lain. Menurut Saman 2020. Penata laksanaan pada penyakit gagal hati. Yang pertama adalah transplantasi hati. Diet tinggi karbohidrat, rendah protein untuk memproduksi defisiensi gizi dan mencegah beban kerja hati yang berlebihan. Yang ketiga, pemberian laktulosa untuk mengurangi kadar amonia darah dan membantu mengurangi sebagian gejala ensefalitik hepatik. Yang keempat adalah parastesis untuk mengeluarkan cairan asistes dan mengurangi ketidaknyamanan abdomen. Yang kelima, pemberian obat-obatan vasokonstriktor untuk mengendalikan pendarahan. Yang keenam, pembelahan untuk ligasi kolateral vena porta yang mengalami pendarahan. Dan yang ketujuh, ada pemberian vitamin K untuk mengendalikan pendarahan dengan menurunkan pendarahan. Berikut ini adalah cara mencegah gagal hati. Yang pertama, melakukan vaksinasi hepatitis secara rutin, menghindari penggunaan barang pribadi bersamaan seperti alat cukur dan sikat gigi, tidak berbagi jarum suntik atau menyalahgunakan nafza, melakukan praktik hubungan seksual yang aman seperti menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan dosis dan anjuran dokter. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal, menggunakan alat pelindung diri dengan baik jika bekerja di lingkungan yang berisiko terpapar zat kimia beracun, membatasi konsumsi telur, keju, dan daging merah, menjaga tekanan darah dan kadar gula darah agar tetap normal, mengurangi konsumsi garam, dan selalu mencuci tangan setelah dari toilet dan sebelum makan. Mungkin hanya ini materi tentang gagal hati yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.